Bunda Rinta the Explorer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali di channel Bunda Rinta. Kalian sudah nonton kan video singkat di awal tadi? Nah, itu adalah video saat anak-anak Bunda sedang memberi makan burung di salah satu taman. Mengasihkan ya. Namun ternyata tidak semua tempat di Inggris ini yang mengizinkan untuk memberi makan burung sembarangan. Malahan bisa-bisa kita kena denda loh. Kalian tentu penasaran kan seperti apa ceritanya? Sekarang kita akan ngobrol dengan korban pendedaan tersebut. Supaya kalian gak gagal paham, tonton sampai habis ya videonya, nggak lama kok. Yuk. Nah, ini dia korbannya. Kami sih ya, kami sekeluarga ini korban dari denda akibat memberikan makanan kepada burung yang tadi. Tapi sebenarnya yang ngasih burung anak-anak ya Pak ya? Iya, kan cuma cuma orang tuanya yang kena. Sebenarnya ceritanya gimana sih Pak? Oh, kenalan dulu deh. Ya, ini suami Bunda yang sedang mengambil studi S3 di University of Sheffield. Jurusannya apa Pak? Chemical Engineering. Chemical Biological Engineering. Chemical Ya. Biological Engineering. Oke. Nah, jadi kami kemarin itu lagi pergi ke Manchester ya karena ada satu keperluan. Lalu setelah keperluan kami selesai dan untuk istirahat, kita nyari tempat untuk makan sebentar gitu ya. Dan yang terdekat itu adalah taman yang tadi anak-anak kasih burung. Nah, terus setelah itu gimana Pak? Nah, jadi ceritanya waktu itu kita pengen makan siang. Nah, setelah keperluannya selesai kita makan siang. Dan karena pengen nyantai-nyantai, kita makan siang di taman. Yang tamannya itu di tengah kota, yang kebetulan banyak orang-orang di situ. Namanya Piccadilly Garden di Manchester. Nah, karena lihat burung-burung banyak, refleks aja kan anak-anak itu ini apa namanya ngasih makan. Makanya makannya juga nggak banyak. Nah, kemudian waktu kita lagi ngasih makan, ya itu sebenarnya ada seorang kakek yang kemudian melewati kita, yang dia mengingatkan kita, kamu harus menghentikan anak-anakmu untuk ngasih makan burung itu, karena nanti kamu akan denda, itu ada petugas yang sedang ngawasin kamu. Nah, saat itu juga saya langsung minta anak-anak untuk berhenti ngasih makan burungnya. Gitu ceritanya. Dari tempat situ juga karena kakeknya tadi kan nunjukin ada petugas tuh yang lagi ngeliatin kita dan anak-anak ngasih makan. Kan juga lihat juga, iya ternyata petugasnya itu sedang ngeliatin kita. Gitu. Jadi beberapa menit kemudian petugas itu datang ya ke kita. Datang menghampiri kita. Terus kemudian nanya identitas saya, ya kemudian tiba-tiba mengeluarkan surat denda. Nah, ini surat dendanya ini. Ya, surat dendanya itu kita didenda sebesar 150 pound. Nah, saya komplain waktu itu, kenapa saya didenda? Debat ya, sempat ngeyel-eyelan ya. Cuman sayangnya Bunda nggak sempet ngambil videonya karena sudah shock dan anak-anak juga kaget gitu ya, nervous. Kejadiannya di luar dugaan gitu ya, jadi kita nggak tahu. Nah, terus gimana Pak? Saya bilang, salah saya apa? Kamu ngasih makan burung. Lah emang salah ngasih makan burung di mana? Lah itu nggak boleh ada tanda. Nah, saya itu nggak, karena kita baru pertama kali ke situ, kita nggak lihat tanda yang dilarang untuk ngasih makan burung. Setelah petugasnya nunjukin, nah ternyata kita tahu, dan itu jauh sekali dan lambangnya juga kecil. Bukan berupa tulisan dilarang ngasih makan burung, enggak. Jadi lambang tidak boleh ngasih makan burung dan lambangnya itu kecil sekali. Yang dari tempat kita memang nggak semua orang bisa melihat. Sementara ke taman itu kan ada
kita bisa masuk dari berbagai arah gitu. Dan selain itu dari tanda itu juga semacam kayak semacam anjuran aja, karena di situ juga tidak ada tulisan bahwa dilarang memberikan makan burung atau memberikan makan burung itu akan didenda. Enggak seperti itu. Nah, ketika saya komplain, nah tapi kan kita pertama nggak lihat karena kita berasal kita new visitors, kita dari tempat yang kita datang dari tempat yang berbeda, dan itu nggak kelihatan. Dan itu pun kalau tidak diperbolehkan juga, kan juga tidak ada bahwa di situ akan didenda ketika memberikan makan burung. Nah, kamu didendanya berdasarkan apa? Karena kamu melakukan littering. Loh, littering itu artinya nyampah. Ya, kita didenda karena kita nyampah. Loh, nyampahnya mana? Saya bilang gitu kan. Nah, sampahnya juga nggak ada. Sudah dimakan burung kan habis. Itu juga bukan gitu. sampah. Iya, Itu bukan kita sampah. kayak share makanan ke burung, kemudian langsung dimakan burung juga. Sampahnya juga nggak ada. Tapi ya pokoknya ada dikategorikan sebagai nyampah, ya nggak bisa dong saya bilang gitu kan. Nah, apalagi saya juga nggak tahu bahwa ngasih makan burung kan nggak boleh, karena di kotaku di Sheffield ya makan burung, ngasih makan burung ya nggak ada masalah, gitu loh. Makanya di beberapa tempat yang lain kayak misalkan kita ke Derbyshire itu juga nggak ada masalah. Nah, di situ juga nggak ada tulisannya bahwa misalkan memberikan makan burung itu akan didenda, nggak ada. Nah, kemudian saya bilang, ya kalaupun memberikan makan burung karena sebuah accident, karena ketidaktahuan kan juga nggak didenda harusnya, kan nggak ada tulisannya. Dia bilang, ya kamu salahnya karena ini loh. Dia bilang, ini loh di setiap titik itu sudah ada diberikan tulisan bahwa kalau kamu littering akan didenda. Itu kan littering, saya bolak-balik ngomong kayak gitu. Ya, dia bilang, ya itu termasuk littering. Dari mana dia bikin definisi bahwa memberikan makan burung itu littering? Ya pokoknya menurut kita itu littering, titik. Gitu. Jadi mereka petugasnya nggak mau tahu apa-apa. Nggak mau tahu apa-apa, pokoknya ngasih makan burung littering. Tapi di situ tidak ada pemberitahuan bahwa ngasih makan burung itu littering. Bingung kan? Dan selalu kita ditunjukkan dengan itu loh, banyak sekali ditempel bahwa littering adalah perbuatan offense. Saya bilang, saya mahasiswa, saya tahu apa itu littering, dan saya tidak melakukan littering. Saya tahu apa itu food waste, gitu. Saya karena bilang, bidangnya karena ya, bidang saya ya? adalah tentang waste management, dan kebetulan saya penelitiannya tentang food waste juga, dan saya juga sudah membuang waste saya di dalam tempat sampah tersebut. Jadi ya nggak salah, nggak bisa, pokoknya ini termasuk littering, gitu. Gitu. Jadi benar-benar mereka itu nggak mau tahu apa. Nggak mau tahu gitu. Dan nah, terus kan anehnya ini nggak semua orang kayaknya tahu ya tentang memberi makan burung itu littering gitu. Contohnya kan setelah selesai kita dari situ ya, mereka ngasih denda berupa tadi ya, surat tadi sebesar 150 pound, dan padahal kalau littering pun itu hanya 100 pound gitu. Nah kan tentu nggak tahu. Nah kemudian kita kan pergi ke tempat lain, dan ada juga korban yang lain gitu, 2 orang nenek-nenek yang sama sedang makan juga. Dan ada banyak burung di sana, dan tentu secara otomatis lah mau ya, kalau kita makan bisa lihat burung, kita tentu ingin ngasih makan, ingin share makanan kita gitu. Nenek-nenek itu juga penduduk lokal Manchester juga. Iya, mereka kayaknya penduduk lokal di sana dan tidak tahu, dan waktu itu juga sama gitu ya, dia melihat 2 orang itu melihat dari jarak. Jadi kejadiannya itu sama kayak kita kan waktu itu nggak tahu, ketika kita dikasih tahu sama seorang kakek tadi, kita melihat ke petugasnya, ternyata petugasnya itu ya cuma ngelihatin kita saja, tidak berusaha mencegah kita atau minimal ngasih tahu lah. Nah kalau masih ngeyel misalkan didenda. Itu juga yang mereka lakukan kepada 2 orang nenek-nenek tadi, padahal jadi mereka sengaja mendatangi ke tempat tersebut. Jarak mereka dari nenek-nenek itu cuma sekitar 3 atau 4 meter gitu ya. Tapi mereka cuma berdiri tok gitu, melihat nenek-nenek itu, dibiarin dulu. Nah setelah itu mereka mendatangi, langsung ngasih denda. Bukan mengingatkan, nggak ngingetin, tapi langsung memberi denda, meminta identitas, dan kan kesel ya. Kesel banget gitu loh. Ternyata juga ya itu kalau setelah itu kan kita buka cari-cari nih informasi mengenai hal ini, karena ini selama kami tinggal di sini hampir 4 tahun, baru kali ini mengalami kejadian seperti ini gitu. Lalu kami cari di internet, dan
Dan ternyata korbannya tidak hanya kita saja dan 2 orang nenek tadi ya, ada juga 1 orang perempuan yang dia menulis di salah satu majalah online di Inggris menceritakan hal yang sama gitu. Dia berasal dari Cardiff, salah satu kota di Inggris juga, yang berkunjung ke Manchester dan dia juga mendapatkan denda. Lalu dia bilang apa? This is so crazy gitu. Dia sampai dia bilang aku nggak mau lagi untuk datang ke Manchester gitu dengan hal ini gitu. Menurut dia ya ngasih makan burung nggak littering, jadi ya ternyata begitu. Ya, dan sama gitu kasusnya. Setelah kita melihat 2 orang nenek tadi, sebelum kita melihat 2 orang nenek tadi, sebenarnya ada beberapa orang juga yang setelah kita itu yang didenda juga karena ketidaktahuan, karena mungkin ya namanya Manchester ya kota besar yang cukup terkenal, akhirnya orang pengen datang ke sana, banyak new visitors. Nah, jadi benar-benar tidak ada yang ada tanda itu, hanya yang ada tanda yang cukup banyak itu adalah tanda dilarang untuk littering atau nyampah dan akan didenda sebesar 100 pound. Sedangkan tanda dilarang ngasih makan burung itu cuma tanda seperti kalian lihat di sini ya. Tandanya cuma itu, dan itu cuma kecil dari ada di tengah-tengah, sedangkan kita ada di pinggir dan dari arah yang lain kita masuknya. Dan di situ pun juga tidak ada peringatan bahwa ketika ngasih makan burung akan di-prosecute atau akan diberikan penalti, nggak ada. Kalau yang membuang sampah tadi kan jelas akan diberikan penalti, yang itu enggak. Nah, itu pun kita diminta 150. Banyak sekali korbannya karena memang ya tadi ya Manchester kota yang cukup besar dan mungkin akan selalu ada new visitors every day. Pokoknya mereka definisinya yaitu feeding bird is littering, titik, gak koma-komahan. Yang jadi penasaran ini kan mereka tidak ada peringatan dulu ya, ngasih kita mencegah supaya kita enggak, kayaknya sengaja dibiarin dan dapat denda gitu ya. Nah terus kalau dilihat dari suratnya itu kan bukan dari pemerintah ya, tapi ternyata satu perusahaan gitu ya, untuk diberikan kepada satu perusahaan yang itu ya khusus dia untuk apa namanya Pak? Environmental enforcement. Nah gitu, jadi sepertinya sih apa kerjaannya? Ya makanya kita sampai ya curiga aja gitu ya. Apa kerjaannya itu aja gitu lah, mencari karena tadi tidak ada peringatan atau misalnya yang besar gitu loh yang bisa orang lihat dan orang akan berusaha untuk tidak melakukan hal itu gitu. Dan ketika orang melakukan hal itu, mereka bukan mengingatkan tapi melihat saja, ya membiarkan saja dengan melihatnya, kemudian setelah itu mendatangi langsung memberikan denda. Itu yang mereka lakukan. Kalau yang tentang littering akan didenda tadi kan sudah jelas. Nah cuman bahwa feeding bird is littering itu ya nggak ada. Buktinya ya tadi itu orang bule sendiri itu ternyata yang kita tahu sudah ada beberapa yang kena denda, dan mungkin sekali lagi 1 hari itu bisa banyak. Jadi bisa bayangkan itu dapat berapa itu 150 per denda, sehari ada berapa orang, sebulan berapa orang, banyak tuh datanya itu. Nah setelah itu kan kita dapat surat tuh, terus kemudian meng-email, dan dari perempuan yang korban tadi juga dia katanya komplain, kemudian ada jangka waktu kalau 10 hari dia bisa membayar, dia dapat 120 ya, nggak 150 gitu. Cuman bayar 120. Nah lebih dari itu selama 28 hari itu jadi 150, dan jika tidak membayar dalam waktu 28 hari. Tidak bisa membayar dalam 28 hari, itu akan dipanggil ke pengadilan begitu. Setelah kemudian saya email juga, ternyata juga sama. Ya, nah, di emailnya di sini dibilang bahwa itu bukan kewenangan kita untuk memberikan kebebasan kepada Anda dari denda. Kalau memang Anda tidak bisa membayar, ya nanti Anda harus membuktikan itu di pengadilan. Jadi kita harus ke pengadilan dulu kalau mau dibebaskan dendanya. Tetapi pengadilan juga akan lihat kan, bener nggak punya uang atau tidak. Jadi meskipun kalau pas debat tadi ya, kita sampaikan bahwa kita ini adalah student. Kemudian
pertama kali juga datang ke situ gitu kan, siapa yang tahu Dan gitu kita loh. juga komplain nggak ada loh peringatannya. Nah, bahwa nggak ada feeding- peringatannya. Di situ dikatakan feeding bird is littering, nggak ada, karena sekali lagi bahkan orang Inggris, bukan cuma kita ya, ternyata orang Inggris sendiri juga, mungkin kalian juga yang sudah lama di Inggris atau kalian yang mungkin lama di Manchester mungkin juga belum tahu ini, mungkin Ya, belum mungkin tahu bisa ini, jadi bisa gitu. jadi. Dan Nah, ini membuat kami shock juga gitu. Nah, kemudian setelah itu kita juga coba buka apa sih peraturannya, karena ini saya mikir nih, oke, apa kita maju ke pengadilan aja ya, nah, sampai kayak gitu. Nah, kita buka nih, coba secara online aturannya apakah ada sih apakah feeding birds is illegal in United Kingdom. Ternyata mereka Manchester City Council itu menggunakan dasar Environmental Act 1990. Nah, itu isinya apa sih, Pak? Nah, itu merupakan dokumen tentang Environmental Act tentang lingkungan di Inggris yang ternyata di situ ya tidak secara spesifik mengatakan bahwa feeding bird is illegal, enggak. Ya, Jadi enggak secara bisa umum tuh dikatakan enggak ilegal gitu ya. Di situ secara khusus dibahas bahwa burung-burung di Inggris ini nih itu jumlahnya cukup banyak. Iya, banyak Ditangkap juga sekali. nggak boleh nih. Iya. Nggak boleh, kalau ditangkap juga kena denda ini. Bisa dideportasi kita kalau warga negara Iya, asing iya. ini. Ya. Kalau di Malang ini sudah kita jadikan apa namanya Burung darah penyet ini. Ini di sini nggak boleh. Nah, tetapi juga dianjurkan. Jadi di dalam dokumen itu dianjurkan untuk tidak memberi makan burung supaya kemudian apa namanya jumlahnya tidak bertambah banyak dengan cepat. Nah, kemudian seperti apa action yang akan diambil oleh masing-masing City Council ini, itu diserahkan masing-masing ke dalam City Masing-masing berarti Councilnya. ya. Jadi tidak sama. Cuman tetap berarti mereka bisa melakukan itu seperti Manchester City Council itu menyetujui ya, merestui si perusahaan ini untuk kemudian Ya, melakukan pertama memang itu. Manchester City Council itu menetapkan sebuah peraturan berdasarkan Environmental Act tadi secara lebih jelas lagi. Ternyata setelah itu saya baca bahwa Manchester City Council menetapkan bahwa feeding birds is littering. Sekali lagi, ini kan sangat spesifik di Manchester gitu ya. Buktinya di Cardiff juga enggak, di Sheffield juga enggak, di London sepertinya juga enggak ya, di Birmingham juga, di Derbyshire juga enggak. Nah, kalau memang itu spesifik di Manchester, harusnya itu ditulis secara jelas di taman atau di semua tempat memberi makan burung adalah littering atau semacam itulah. Atau memberi makan burung akan didenda sekian pound atau gitu ya. memberi makan burung, ya, itu juga boleh atau memberikan makan biar burung jelas ada. gitu sehingga orang nggak akan melakukan begitu. Dan siapa sih yang pengen baca, yang bakal baca dokumen Nah, itu? itu masalahnya. Nggak mungkin kan orang mau, namanya dokumen pasti akan tebel banget kan. Hanya untuk mencari Kata littering itu. Iya, atau misalnya apalah, kan kasusnya itu bisa banyak sekali. Ya, jadi menurut saya sih nggak fair, sama sekali nggak fair. Pertama nggak fair karena tidak secara clear, secara jelas mencantumkan bahwa memberi makan burung dilarang dan termasuk dimasukkan ke dalam littering. Ya, Padahal itu. tadi definisi littering itu juga Definisi nggak littering masuk ya. Definisi littering sendiri sebenarnya merupakan ketika Anda membuang unwanted things yang membuat untidy sama dirty in a specific area of place. Jadi semacam itulah definisi secara umum dari littering. Definisi umum dari food waste juga ya unwanted food gitu loh. Pada faktanya ya kita tidak membuat sesuatu itu messy atau untidy. Kita Karena kan langsung habis dimakan sama burung karena kecil-kecil gitu loh. Tidak membuat situ kotor juga enggak, food waste juga enggak, wong itu makanan juga masih kita makan. Nah, enggak fair yang kedua adalah pada faktanya mereka ketika melihat itu mereka justru membiarkan langsung penalti, dan ketika mereka tahu dari jarak dekat pun mereka juga enggak. Jadi kayak misalkan ya tadi yang nenek-nenek kasus nenek tadi berdiri 3 meter di situ, berdiri melihat nenek-nenek tadi itu tak. Setelah itu setelah beberapa menit datang kan, that's really not fair. Nah itu benar-benar, makanya saya bilang wah ini dolim. Ya ini nggak tahu ya, bukan suuzon, bisa jadi
inilah kerjaan mereka untuk mendapatkan uang. Iya, kita tidak suudzon, begitu. cuma kita berprasangka buruk. Karena kita sudah merasa ya ini di tempat kita tinggal di sini saja tidak menjadi masalah gitu. Sheffield sama Manchester kan sebenarnya bersebelahan, cuma terpisahkan Peak District National Park itu. Jadi sebenarnya Hanya 4 jam ya kita naik kereta. Iya, nggak ada 1 jam sih, cuma 1 jam 50. ya ke sana. Yang pasti buat yang mau berkunjung ke Manchester, ingat informasi ini ya, jangan remehkan begitu. Nanti bisa jadi ngalamin seperti kami. Buat teman-teman yang di Manchester mungkin harus mulai memberikan protes ke Manchester City Council untuk lebih fair gitu ya. Artinya jadi pasanglah di situ pengumuman. Karena sekali lagi kalau kita bicara definisi tadi dengan mengatakan feeding birds is littering, itu kan sangat spesifik yang tidak semua orang itu tahu gitu. Karena buktinya apalagi orang turis ya yang baru apalagi turis yang aja baru datang ke situ. Orang asli Inggris saja ternyata juga Bisa jadi ya nggak tahu. bukan bisa saja dia Kenyataannya kan kenyataannya iya nggak tahu banyak gitu. yang nggak tahu kecuali orang yang sudah lama di situ. Jadi harus fair, itu yang paling penting itu. Yang kedua ya petugasnya tadi juga sama, kelihatan banget mata duitan karena emang sengaja membiarkan sambil melihatin itu. Iya. Tiba-tiba datang memberikan denda itu kan. Jadi saya katakan ya kayak bohong besar kalau dia memang niatnya protecting environment, protecting. Jadi menurut saya dia itu ya bersembunyi di balik environmental protection untuk nyari duit itu. So, menurut kalian gimana nih? Yang pertama, apakah kami harus bayar denda tersebut dengan segera atau tunggu dulu sampai ke pengadilan supaya kita bisa defense? Ya, Defense, iya. defense. Oke ya. Atau kita komplain lah gitu ya Pak ya. Tapi Apalagi gimana kalau apalagi kita student ya. iya, apalagi kita student. Yang kedua, kira-kira menurut kalian City Council-nya Manchester itu fair nggak sih? Dengan tadi kita sudah memberikan komplain ya Pak ya, komplain, kemudian argumen bahwa mereka tidak menuliskan secara jelas. nggak ada pengumuman secara jelas di situ. Karena soal yang dituduhkan itu litteringnya, sedangkan tidak dikatakan bahwa feeding birds is littering, enggak dituliskan secara jelas. Bukan nggak dituliskan jelas, memang nggak ada tulisannya, nggak ada pengumumannya sama sekali, nggak ada gitu loh. Ini yang membuat selanjutnya kita juga itu ketika masih kesel sampai sekarang gitu. Lihat bahwa ada yang melakukan itu nggak berusaha dicegah, malah memang benar-benar dilihatin, dibiarkan, tiba-tiba datang langsung ngasih penalti. Itu yang kita lihat sendiri kayak gitu itu. Dan juga itu satu lagi kan yang harus littering itu kan 100 pound yang tertulisnya, kalaupun misalnya iya kena ya kita buang sampah itu 100 pound, tapi ini diajukan 150 pound. Dan kalau tidak ya tadi ya, kalau sudah dituliskan di situ ya sudah ya, saya sudah email juga dan ternyata ya jawabannya ya itu bukan kewenangan kita untuk menghilangkan denda Anda atau mengurangi denda Anda. Semuanya akan diselesaikan di pengadilan kalau Anda mau begitu. Oke, yang terakhir nih buat para pecinta binatang, menurut kalian ini memberi makan burung itu harus dibiarkan atau tadi bisa dikatakan sebagai tindak offense atau kriminal? Gimana nih menurut kalian? Silakan nanti dituliskan ya komentarnya. Terakhir deh Pak, pesannya untuk yang mau traveling ke suatu tempat ataupun khususnya nih yang turis ya. Kita aja ini student, maksudnya orang yang udah lumayan lama kan tinggal di sini juga nggak tahu, kita apalagi turis. Nah ini apa kira-kira yang harus diperhatiin? Yang pertama, secara umum kita harus ngerti peraturan di daerah tersebut ya. Tentang yang kasus yang kita alami tadi itu kan sangat spesifik, yang orang di luar itu juga nggak tahu, orang di dalam Manchester aja juga belum tahu kalau yang belum pernah berkunjung atau belum pernah kena denda juga mungkin belum tahu. Sedapat mungkin nih kalau misalkan berkunjung ke suatu tempat itu bareng dengan teman yang sudah mengetahui daerah tersebut atau misalkan punya teman di daerah tersebut, diajak ya, sehingga kalau ada aturan-aturan yang memang secara lebih spesifik yang kita nggak tahu ya, minimal dia bisa memberi
peringatan terlebih dahulu. Biasanya kalau sampai baca dokumen komplit itu ya orang nggak akan berpikirin untuk baca dokumen, apalagi cuman berkunjung 1 jam, 2 jam atau sehari 2 hari sampai detail yang kayak gitu. Tapi 150 itu banyak. Ya, itu 150 hanya berapa 30 menit ya Pak ya. Di situ kita kan cuma 15 sampai. Itu merupakan tempat wisata yang sangat mahal. 30 menit 150 pound dan nggak dapat apa-apa, cuma itu dapat ribut. Ya begitulah. Jadi saya harapkan ini bisa menjadi informasi buat semuanya, siapapun yang melihat video ini, agar menjadi pertimbangan ya ketika mau berkunjung ke suatu tempat, termasuk salah satunya di Manchester. Karena Manchester ini tempat yang sangat besar, yang terkenal ya dengan klub sepak bolanya. Siapa sih nggak ngerti Manchester? Jadi jangan lupa untuk share video ini seluas-luasnya supaya bisa tersebar dan informasi ini tersebar. Artinya jangan sampai lagi ada orang yang mengalami kejadian seperti korban kami. Ya, korban-korban berikutnya. Ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya, serta tadi komennya sangat kami tunggu. Oke, kita aja. Oke, gitu aja Pak ya. Itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.